Kita akan lihat guys, NFP 1 menit lagi kurang. Ya, NFP-nya rilis. Ini masih belum nongol nih. Ya, NFP bagus untuk USD guys. Ya, kemungkinan besar dia drop. Kita akan nunggu ada liquidity grab dulu. Tidak perlu buru-buru. Ya, ada juga yang berani ternyata ya. Kita akan nunggu guys, paling tidak 15 menit setelah news. Kita akan lihat nanti seperti apa di 45, di menit 45. Apakah dia continuation ke bawah, ini dia break support key level. Kita akan lihat pair lain dia juga USD langsung naik ya. Kemarin paper trade kita udah nyampe ya TP1, habis itu dia naik karena itu demand key level bawahnya. Dan ini bagus nih minggu depan kalau dia hari ini keluar dari zona konsolnya guys. Lihat gold guys, ya efeknya untuk diaturnya bentaran doang. Mungkin dia ada liquidity grab dulu ke atas. Makanya kita nggak boleh buru-buru. Nanti kita kena tampar. Kalau ada mau ditanyain silakan. Jangan berpikir karena dia udah bikin week panjang. Hah? Kira Nuna emang. Siapa nih? Jangan berpikir karena dia udah bikin week panjang kayak gini, terus kemudian ini akan ke atas. Enggak gitu ya. Sabar aja. Santai malam hari ini guys ya, jangan sampai kita ditampar. Tadi ada ini ya, udah sell Kapten 1 kena humble dia kemarin ternyata. Gua sell dia buy mungkin itu. Ya gitu ya guys, kita juga kapten punya pandangan berbeda di saat bersamaan.
Ini candlenya gue nggak perlu jelasin lagi ya guys ya. Ini kalian lihat sendiri, ini sangat sideways dia ya. Jadi ya kita tinggal nunggu dia keluar dari zona konsolidasi atau ada konfirmasi candle dengan strong kayak berapa hari yang lalu ya, hari Rabu ya guys ya, yang kita dapat 100 pips ya. Kemarin itu kalau salah di sini ya guys ya. Kita dapat di sini. Ya instan 100 pips itu. Ini hari Rabu. Bangnya boleh jelasin kemarin selnya dari atas itu. Ya, oke. Ini kemarin ini gua sell di sini. Nih gua sell nih. Kemarin itu target gua sampai ke bawah sini. Tapi hanya TP1 yang ini. Ya, kenapa gua sell? Karena ini kalau kalian lihat terutama di H4 ya. Nah ini H4-nya ini bagusnya lihat di Wanda guys. Jadi kita pindah ke Wanda dulu H4-nya. Ini kan kemarin aku udah kasih ya catatan ada liquidity gap ke bawah dan dia lihat closing H4-nya dia kembali ke range. Ya, dan dia respect H4 yang sebelah kiri. Ini kan H4 ya. Nah, ini demand. Jadi ini dia udah bikin double top. Dan juga H4-nya kan closing body candle-nya kan mengecil ya, kecil. Wick-nya panjang. Jadi bisa dibilang itu kan pin bar. Dan yang menjadi patokan gua itu dia kembali ke range. Ini yang menjadi patokan gua. Jadi gua mikirnya ini kemungkinan besar dia bakal continuous ke bawah dulu. Panjang sebelum pun dia naik lagi gitu. Jadi berdasarkan itu makanya gua ambil sell, apalagi kalau dilihat ini H4 ya guys ya. Ini purchase yang gua tulis ini liquidity swap ini. Kalau kalian lihat H4 juga pas closing H4-nya di jam 8, dia kan bearish ya. Ini dia bearish di sini gitu. Nah, dia bearish. Dan kemudian candle-nya sebenarnya ini lumayan panjang ya, stop loss-nya. Jadi kemungkinan kemarin gue pikirnya paling tidak dia nyentuh ini di bawah. Dan gue tahu si Bro Jonathan mungkin dia pakai lower time frame dia masuk kali. Apalagi kemarin kan di sini mungkin Bro Jonathan kemarin dia sell, dia buy di sini setelah candle ini ada demand baru, itu wajar aja. Mungkin di retest dia buy. Dia berharap paling tidak kan kembali retest ke atas. Ternyata gold berkata lain, dia terus turun. Ya mungkin dia hold-nya di sini gitu. Ya. Tetapi itu patokan gua kemarin itu ya secara higher time frame-nya. Secara higher time frame-nya lihat itu kembali ke range. Body candle-nya close. Tidak melebihi body candle yang sebelah kirinya. Jadi gara-gara itu guys, apalagi kalau dilihat ini daily view-nya. Ya. Daily-nya juga udah ada supply kencang sebelah kiri. Nah, kalau lihat juga monthly candle kan dia udah ini ya. Udah lumayan bikin wick panjang gitu. Jadi gara-gara itu gua sell. Kita akan ya harusnya sih harganya ini ya lanjut turun ya, dia udah retest. Kalian lihat setelah dia break kemarin, ini kan dia break ya di sini, dan hari ini dia udah retest. Ini retest dan kita lihat akan ada mungkin dia akan bikin lower low-nya. Kita nggak bisa prediksi, itu yang berbahaya justru karena kita nggak bisa prediksi kapannya. Kalau lo nanya kapan ya nggak ada yang tahu selain bandar ya. Cuma ya ketika ada price action terjadi apa yang tadi gua jelasin, ya mungkin kalau kalian patokan di H1 ya mungkin beda lagi view-nya. Makanya kan kemarin gua jelasin ini kalau gua lihat ini H4-nya ya dia kembali ke range. Ingat semakin gede time frame kan konfirmasi lebih tinggi. Gitu.
Jadi kita nggak tahu kapan akan terjadi itu fake out. Tapi kalau ada candle-candle kayak gini ya berarti namanya fake out. Jadi nggak ada yang tahu bro. Cuma sebelum dia bergerak ke arah yang berbeda, ini ya, ini juga dicatat. Sebelum dia bergerak ke arah yang seharusnya, misalnya ini bandarnya mau naik, mau turun nih sebenarnya harganya, cuma kan mau nipu-nipu dulu. Ya. Tipuan itu lebih dulu tipuan sebelum arah yang sebenarnya. Itu. Yap, sih guys, apa yang tadi gua bilang, ini jangan berpikir untuk cari buy tadi. Ini kemungkinan besar lanjut turun. Ya bro Albert ya, jadi nggak ada yang tahu kan. Kan kemarin kan kita analisanya kan kalau ini dia break, resist ini kita fokus buy itu. Dan ternyata kelakuan candlenya kayak gini ya udah kita juga nggak boleh keras kepala gitu. Jadi makanya pentingnya kalian belajar namanya price action. Ya price action itu manipulasi itu kayak gimana sih gitu-gitu. Manipulasi itu yang kayak tadi gue jelasin. Nih lihat umpannya kan panjang banget ini. Berarti ini pertanda bahwa dia bakal lanjut retest gitu ke next demand. Gitu. Kita hanya belajar dari candle. Kalian coba lihat yang sebelah kiri juga kan ada nih. Ini sebelah kirinya juga ada kan nih. Dan ini second time gitu. Ini ada lagi gitu. Lihat, kalian pelajari deh. Ini simply kalian coba lihat history atau kalian backtest aja ke belakang kayak gini-gini. Kadang gue kayak gitu guys. Ini ya kalau dia ada misalnya ada pin bar, bearish pin bar kayak gini, apa yang terjadi nextnya? Gitu. Kalau kalian tahu kayak gini ya udah, hanya masalah waktu aja. Misalnya ini ada pin bar kayak gini-gini. Kalian pelajarin ini. Jadi apa yang kita jelasin, kalian pelajarin, kalian apa namanya itu lihat ke belakang apa yang terjadi. Gitu. Ketika dia konsol udah ini, gue kadang gitu guys, kalau lagi ini pengen belajar ya udah ini gue tanda-tandain aja gitu. Ini ada konsol di sini, setelah konsol keluar dari konsol apa yang terjadi? Dia nextnya naik gitu. Kalian perhatiin, ya. Terus kemudian di sini ada konsol, keluar dari konsol dia naik, ya. Ada banyak konsol kalian perhatiin di sini konsol, habis itu keluar dari konsol naik lagi. Jadi berdasarkan data ini kalian jadi yakin gitu. Sama juga kayak sekarang ini lagi ada konsol di sini, sorry, yang ini setelahnya ini setelah keluar dari konsol, and then dia turun, ya kan? Makanya gue simpelnya kalau kalian belum nemu metode kalian simply copy apa yang gue bilang, and bagi yang udah ikut webinar harusnya udah paham ya. Simply kalian tinggal nunggu sideway-nya kebentuk, and then keluar dari yang sideway, kalian tinggal ngikut aja arahnya kemana. Itu memang itu tidak 100%, itu di market finansial kan nggak ada yang 100% ini ya, benar. Paling tidak probabilitasnya itu dia gede banget. Gitu, kayak gini ada konsol di sini. Ya, gua tanda-tanda kayak gini kalian harus paham ya, kalian harus lihat kenapa ya. Ini kan ada banyak gue tandain nih. Jadi kalian secara tidak langsung belajar. Oh iya nandain. Sesimpel itu nandain resist dan ini nandain resist. Nandain support. Oh deh, kalian perhatiin ya. Kayak sekarang ini sekarang kan gini. Jadi dia lagi sideways guys. Jadi kita lagi nunggu gitu. Ada body candle keluar dari zona konsol baru kita hajar gitu. Ya, kalian paham ya? Kalau orang lama nggak usah ditanyain lagi, pasti udah paham. Gimana Bro Julius? Gue mau ulangi kalau Bro Julius ini belum lama juga nih. Gimana Bro Albi udah paham? Sama Bro Poco. Siapa lagi yang baru-baru nih? Ya? Bangnya kalau bikin W1 resist sama support itu gimana ya? Weekly. Ya patokannya oh ya weekly lah. Tinggal lihat sisi kirinya.
Cuma memang kalau weekly itu kan satu candle weekly kan bisa jadi resist support kan sebenarnya. Patokannya karena kenapa ya 7 hari men. Gitu. Kan dia 7 hari kan. Jadi ya itu udah sangat-sangat ini. Misalnya ya ini daily ya ini kayak gini misalnya kalian lihat kayak gini. Berarti weekly kayak gini. Udah tinggal disimpli kayak gini. Cuma untuk kita day trader kan ini kepanjangan. Ya gak? Jadi makanya bagusnya untuk day trader itu D1 sama 4. Boleh lihat weekly, monthly, boleh. Tidak ada yang salah dengan itu. Jadi ya kayak barisan. Pokoknya kalau ada kayak barisan gitu-gitu, ya tinggal lihat aja. Nih kita bicara ini ya udah. Makanya kadang kalau kalian lihat, gua kadang previous. Ini kan gua tulis nih where resist. Nah ini weekly resist kan gua tulis gitu. Gua tulisnya ini gara-gara dia udah beri ketika dia udah beri ya udah gua kasih tanda. Gitu. Sama nanti kalau dia udah break di bawah, ini kan weekly-nya belum closing ya, berarti ya ini masih valid. Nih. Ya. Gitu. Bang ya yang aku tandain gap itu apakah secara prosesnya udah ke fill coba ya? Belum. Ini kan masih ada gapnya kan, masih ada imbalance-nya. Belum. Ya. Itu gap itu kita pakai kalau dari atasnya itu konfirmasinya udah bagus. Misalnya kayak gold sekarang. Ya, kita lihat ya gold ya. Yang 4. Ini kan gold kan masih kembali ke range-nya kan, ke SW-nya, CW-nya. Nanti kalau udah ada body candle close di bawah ini, nah baru tuh tujuan X-nya itu ya itu paling tidak menutup gap itu. Gitu. Belum ya. Ini belum. Ini biasanya banner itu guys ninggalin kayak gini-gini. Jadi seakan-akan kita fokus buy gitu. Tetapi sebenarnya dia belum ada retest sampai ke bawah. Misalnya dia belum ada retest ke sini loh. Ini dia belum ada retest sini gitu. Sebelum dia naik kayak gini. Ya. Apalagi dia udah bikin di atas sini udah ada liquidity grab. Nah ini kemungkinan besarnya itu dia bakal lanjut ke bawah untuk retest paling tidak di sini. Ya baru dia ke atas. Kalau dia mau lanjut ke atas, kalau dia masih di bawah turun, berarti retestnya cuma sampai di sini guys. Nanti baru dia begini. Oke? Ini lihat ya gold ya, dia bikin tailnya panjang. Ini M15-nya close. Ini week atas, week bawah gitu. Kita akan nunggu H1 closing guys. Hari ini gue belum ada trade sama sekali guys. Belakangan udah seminggu ini gue hanya trade di New York guys. Asia sama London gue skip. Karena melihat pergerakan gold naik turun begini kayak bikin muntah gitu. Sama-sama bro. Atau kalau misalnya malam ini dia begini-begini terus ya mau nggak mau lebih panjang sabar kita. Jadi makanya gue bilang ya itu kalian time frame itu kalian gonta-ganti untuk memaksimalkan. Ingat itu arah tren itu lebih bagus di H4 dan daily candle. Kalau H1 ke bawah ya untuk cari konfirmasi baru. Konfirmasi bearish, konfirmasi bullish. Entry-nya ya buka
buka M15 ke bawah. Jadi gitu guys ya, arahnya gitu ya, dicatat trennya itu H4 dan daily candle, konfirmasi di H1 dan M30, dan eksekusi itu bisa dibuka M15 ke bawah. Jadi ada bagian-bagiannya guys. Memang kalau kalian nggak kuat ya guys ya, gold ini benar-benar ini loh, neraka bagi retail trader. Ya, kalau mau kalian jantungnya aman ya currency. Ini ya UJ atau USD Yen ini bagus kalau dia close di atas zona konsolidasi ini. Jadi minggu depan ini bisa cari buy ini. Kalian lihat ini ada zona konsolnya udah mau di break. Dan dia udah retest di key level support ini. Kalau ini dia close dari candle above sideways ini minggu depan bakal panjang ke atas. Oke, dia ini bikin wick di sini. Mungkin tapi bikin wick dulu ya. Mungkin dia akan retest ke atas ini. Around this area lah. Ya. Kalau kalian ada mau request pair apa untuk dianalisa silakan ya. Ini ya UJ, kita akan lihat GJ sama UJ sebenarnya kalian tinggal pilih yang menurut gua ya. Kemarin kan gua pilih GJ aja daripada yang lain karena ini pergerakannya sama. Enggak sama maksudnya ya mirip-mirip. GU. GU masih jalan di tempat dulu nih. Dia ada di supply ini guys. Si Bro Albert Witopo sama Bro Poco udah berapa kali trade hari ini? Bro Robert juga udah berapa kali trade hari ini? Bro Julius gimana? Ayo coba absen. Ada apa lagi nih yang baru-baru join ini Bro Dian Berry gimana bro? Sama Gary Fendi gimana? Kalau kalian ada mau analisa silakan share ya link kalian jadi biar kita bisa kasih masukan gitu loh. Kalian jangan berjuang sendiri. Kalian sudah bayar GC ya guys ya. Kalian dituntut untuk banyak bertanya supaya kalian dalam 1 tahun ini bisa paling tidak yakin dengan apa yang kalian dapat dari sini. Ya, kalian jangan sia-siain. Kalau masih malu-malu ya boleh video recording live kita ditonton terus ya. Kalau ada yang nggak jelas baru boleh ditanyain pas live kayak gini. H4-nya saya jadi nggak berani. Yes ya. Sepertinya gue jelasin aja kalau misalnya lo patokan di H4, oke, H4, lo patokan H4 keluar dia zona konsolidasi ini baru lo fokus cari posisi ya. Nih. Kita lihat nih seperti apa close H4-nya. Ya. Ini kalau dia keluar dari support ke level ini ya tinggal dihajar next ini ya panjang ke bawah. Tadi pagi trade sekali kapten kena stop loss terus sudah keluar padahal tadinya udah bilang gak mau trade hari ini jadi kayak paksain kali trade. Oke. It's okay yang penting kan stop loss kali ya atau risk-nya itu terukur aja.
Kalau kalian merasa melihatnya ini ada yang salah, ya udah out aja. Memang kadang-kadang itu kita keras kepala ya guys. Ya kadang-kadang kita keras kepala, ya sama lah kapten satu kan, kena humble ya kan, kena humble kemarin. Gue juga kemarin minggu lalu kena humble kok hari Kamis. Hari Kamis kan itu kan kenaikan itu ya, kenaikan peringatan kenaikan Yesus Kristus kan. Gue hanya gara-gara cari makan siang guys. Gue tinggalin bentar udah floating loss banyak. Ya seperti itulah. Gue open buy semalam set BE waktu mau tidur. Cari makan siang juga. Empat 60 dapat 150 pips. Ya, karena itu key level support ya, makanya lo berani buy kan. Ini lumayan, gue dapat sekitar 300 pips sih. Ini kemarin guys, lumayan gue masuk sell itu lumayan gede. Karena kenapa ya? Karena H4-nya gue udah ada konfirmasi gitu. Lumayan gede guys. Coba tandain begini kapten. Maksudnya tandai gimana ya? Kemarin itu ini kemarin gue dapat 3 posisi di sini guys, lumayan. Satu posisi gue close pas di bawah ini, di resist bawahnya. Sisa 2 posisi itu kena BE plus sih. Karena kemarin gue mau sampai di sini, tapi ya namanya gol ya, nggak mau dikasih. Ya kapten tadi salah attachment. Oh. Oke. Oh. Oke, lo tandain sebentar, gue gedein dulu ya. Ini nggak kelihatan di kalian ya guys ya. Kalian boleh pencet mas, puji Tuhan bisa tahan nggak kunci hari ini. Oh mantap. Iya, ini di M30-nya ini yang dari kiri ke kanan ya, Bro Poco ya. Sebentar ini. Ini biar kalian bisa lihat juga. Ini H1-nya dan H4-nya closing ini masih nggak bagus kayak, jadi lupain. Masih harus bengong lagi kita ini. Ya. Untuk gol kita harus bengong lagi, ini 2 menit lagi closing, jadi ya mendingan bengong daripada kehilangan duit ya guys ya. Ini coba gua share dulu ya, ini layar gua, screen. Oke. Oke, kelihatan ya guys ya, ini yang dari Bro Poco tadi ya. Ini nandainnya, ini zona konsolnya ini udah oke, yang M30. Lihat ya, ini wicknya lumayan panjang ke bawah, jadi nggak ada body candle. Cuma kalau misalnya ada body candle kalau di bawah ini, ya TP-nya cuma sampai di sini doang bro. Ya. Ini H1-nya juga. Ini agak riskan sih sebenarnya. Jadi bagusnya itu lo ngikut yang H4 aja. Ini lebih better, apalagi dengan sideway panjang kayak gini. Jadi lo pilih yang ini yang baru ini ya. Kalau ini gue nggak rekomendasi. Jadi H4 sama ini H4 sama daily udah oke. Ya. Kalau lo masuk yang kayak M30 sama H1 ini biasanya lebih ke volume, tapi ini nggak boleh panjang. Ya mungkin kalau ada body candle close di bawah sini, ya
Ini paling 50 pips atau 30 pips ke atas sudah mesti harus out. Karena itu tekanan volume soalnya. Ya. Mm-mm. Ya, makanya coba lo perhatiin deh apa yang gue jelasin ini M30, ini H1. Bagusnya pun H1-nya, sorry H1 salah, bukan di sini tapi harusnya di sini. Ini juga ya harusnya di sini. Nah, ini sebenarnya nanggung ya, harusnya bagusnya di sini. Nah, ya ini coba gua ulang. Coba ini gua koreksi ya, ini gua kasih warna kuning deh. Ini resist bagusnya itu kalau dia ke atas di sini, yang atas. Terus support bagusnya di sini. Lo lihat ya, jangan di sini karena kenapa? Ini kan yang sebelah sisi kirinya kan masih masih kotor kan, jadi mendingan lo ambil yang gini aja. Gitu. Ini baru benar. Ini dan ini. Ini area H4 ini udah mantap perfect. Ini daily-nya juga udah oke. Ya. H4 nggak beri saya kapten. Iya makanya tadi gue bilang ya kita masih banyak sabar lagi. Ya kayak gini lah. Kalau kalian mau profitable ya gini harus paksa diri untuk apa guys? Ayo jawab sendiri. Untuk apa guys? Untuk trade atau kalian jawab sendiri lah ya. Untuk disiplin yes ya. Kalau dia turun panjang ya udah sih biarin. Masih ada market hari Senin. Itu. Kita dulu kalau yang awal-awal itu kita mikirnya kita hajar terus gitu. Buy, sell, sell, sell. Di M1 aja ada konfirmasi bearish kita sell. Ya kan? Ini nanti kalau ini perhatiin nanti kalau ada kita nunggu M15 close ini guys. Sekarang kan H4-nya kan kita lihat ya udah ada konfirmasi. Dia udah H4 tapi body candle-nya dia nggak ada keluar. Jadi kita harus nunggu lebih lama. Kalau ada bagian di candle close di bawah support yang kita udah tandain. Ini sebenarnya M15-nya udah mulai bagus. Karena previous M15-nya itu kan dia udah bikin pin bar ya, terus dia break lagi. Kita nunggu aja closing candle. Kalian pakai broker apa aja guys di sini selain Exness? Siapa aja guys yang pakai broker selain Exness apa? Coba sebutin. Mungkin ada yang pakai HFM, ada pakai FBS, ada pakai siapa lagi ya? Dulu XM sekarang Exness. Oke. Setahu saya itu XM itu spreadnya lumayan lebar. Kalau gol kalau nggak salah dia 21 ya. 21 poin. Cuma dia komisinya kan nggak ada. Jadi ya kalau dihitung Exness kan sekarang dia spreadnya cuma 3 per satu lotnya 7 poin. Berarti sekitar 10 poin doang. Bayangin tuh beda $10 loh sekali lo buka satu lot. Ya, gitu.
Eh, iya nih untuk yang Bitcoin memang dia kembali lagi ke range. Pokoknya ini dihindarin dulu lah. Ini harusnya ini kan udah ada news nih, udah rilis NFP bagus. Jadi ya penentuan arah itu hari Senin guys. Hari Senin closing candle hari Senin. Jadi sedikit lebih sabar ya. Nggak usah buru-buru. Ini Bro Darwin ada nggak ya? Udah berapa hari ini dia nggak nongol nih. Udah nongol nggak dia ini? Oh iya kemarin terakhir. Sedang holiday kali dia. Kadang ini masih buru-buru teman kita ini. Tapi udah better lah, udah better. Dia di Asia itu dia nggak mau trade. Baru London dan atau New York. Udah jauh better sih dia. Sedang holiday. Dia manteng Ica 24 jam. Muntah nggak lah itu 24 jam. Ada ngabsen dulu deh, ada Bro Albert Witopo, ada Andi Pratama, Antonius, ada Dian Berry, ada Vicky, ada Gary, Wandi, ada Sisieni, Julius Johnson, ada Chris Pocho, ada Lee, ada Marvin, ada Nico. Halo Bro Nico, gimana belakangan Bro? Ada Robert, ada Sani. Ini Sani ini sis ya kalau nggak salah ya. Ada Bro Steven, ada Bro Willy Wijaya. Siap, halo-halo Kapten, baru sempat mulai aktif lagi di trade Kapten, long story short. Next, I need to learn more. Okay, welcome back.
Waktu mau balik markernya lagi selo-selo ya kaptennya. Justru itu loh disambut dengan penuh permintaan untuk sabar gitu. Ya kan? Lo masih pakai Exynos nggak brokernya? Ya Bitcoin nggak usah dilirik-lirik ya sis ya, sis ini. Apalagi ini Jumat. Ini juga udah mulai slow nih after NFP. Ngaco. Atau dia mau ngompre nanti di jam-jam 11-an ya? Masih Exynos. Ini yang kayak gini ya guys ya, ada saat-saatnya memang harus sabar. Tuh bikin ngantuk guys. Katanya Trump sama si Mas ya udah mau berdamai ya.
Apakah M30-nya bagus? Let's see. Let's see, guys. Kalau ada mau ditanyain, silakan, guys. Ini guys, ya ini sebentar ya, guys, ya, gue stop sharing dulu ya. Ini something kabur lagi, Kapten. Kabur lagi ya. Ya. Advanced sharing option. Coba ya. Optimize share computer. Mungkin ini kali ya, kegedean ya. Ini mungkin kegedean gua share. Oke. Iya, mungkin karena layar gua kelebaran, jadi mungkin itu ngaruh kali ke resolusinya. Jadi gua kecilin aja. Nunggu lebih lama lagi, guys. Ini sampai jam 9 ya, coba kita lihat. Kalau sampai jam 9 nanti dia nggak bagus, kita harus lupain, guys.
Bang ya random nanya, kenapa pas fundamental news keluar pergerakannya drastis persis dan cuma di momen itu? Emangnya banyak sekali ya di saya samaan besar. Ya, ya, banyak spekulan kan. Jadi gini bro, news fundamental itu kan gini, pergerakan harga itu kan disebabkan oleh adanya transaksi ya di bank gitu. Nah, begitu fundamental ekonomi misalnya suatu negara bagus, berarti itu pertanda transaksinya itu selama sebulan belakang itu bagus. Jadi makanya harga yang di layar candle-candle yang kita tonton ini cerminan dari apa yang terjadi secara fundamentalnya. Gitu. Ya, jadi makanya itu sepenting itu kayak NFP. NFP kan ibaratnya itu non farm payroll, jadi pendapatan di luar daripada area pertanian lah maksudnya. Pendapatan di luar dari pertanian itu negara Amerika seperti apa. Ya. Jadi itu kalau naik berarti ibaratnya produktivitas di mereka itu naik. Berarti ekonomi membaik. Berarti kalau ekonomi membaik, berarti biasanya identik dengan harga ikut naik kan. Atau kalau dia gold berarti USD menguat gitu. Berarti kalau USD menguat, gold turun gitu. Karena kenapa? Orang-orang naruh duit di bisnis gitu. Ya makanya orang-orang itu kan suka kalau misalnya ada interest rate decision gitu loh. Jadi keputusan bunga naik atau turun gitu. Nah itu kan efeknya kan seluruh seluruh dunia kalau Amerika. Efeknya kan misalnya lo pinjam duit 10, misalnya 100 juta. Bunganya tadinya awalnya 5%. Ya, jadinya turun, Bro. Jadinya turun 0,5 misalnya. Berarti lo ngebayar bunga sejak itu diumumkan cuman 4,5, bukan 5% lagi. Jadi itu membangun bisnis nol kan. Jadi istilahnya pergerakan dolar di market itu jadi lebih banyak gitu, lebih banyak kayak gitu. Ya, bisa juga. Itu kan spekulan di luar sana kan ada banyak, terutama yang menggerakkan harga itu kan sebenarnya gini, kalau lo bandar, lo anggap deh diri lo bandar gitu loh. Jadi ini akan ada news nih dari pemerintah nih, tapi sebenarnya newsnya lo udah tahu gitu loh. Tapi niatan lo ini harga go lo mau naikin, tetapi lo nahan diri untuk naikin gitu loh. Lo sebagai bandar yang punya duit, lo nahan diri, lo nunggu ini rilis fundamentalnya. Nah, nanti news ini gua pakai sebagai liquidity grab gitu. Jadi ini news begitu rilis misalnya sebenarnya dia udah tahu ya. Jadi dia acak-acak dulu harga tuh. Nah, retail trader udah pada masuk, yang nggak sabaran udah pada masuk, akhirnya kan hancur-hancuran tuh. Nanti begitu lo kan tahu lah, nanti lo paham lama-lama. Kalau lo lama di game sini, lo bakal paham. Jadi lo acak-acak dulu emosi retail trader supaya mereka misalnya lo naikin harga dulu sebagai bandar kan. Tujuan akhir lo sebenarnya lo mau turunin harga, tetapi lo nunggu fundamental news dulu rilis. Begitu rilis, lo naikin harga dulu gitu sampai berapa ratus pip gitu. Ya kan? Kita sebagai retail trader atau orang-orang di luar sana yang melihat news itu dari rilis ini bagus untuk USD, berarti harusnya USD menguat. Tetapi ternyata kok harganya naik sih gitu. Nah itu lo sebagai bandar menggunakan itu naikin harga dulu begitu news rilis. Misalnya naikin sampai di sini misalnya dia sampai di sini itu. Lo retest lagi ini supply atas. Retest habis ini lo banting harga gitu. Baru nanti dia pergerakannya yang seharusnya gitu. Baru nanti lancar gitu tuh. Kalau udah ada liquidity grab di sini baru nanti lancar turunnya gitu. Betul sekali ya.
Jadi mindset di belakang itu bro. Jadi makanya kita sebagai trader itu memang kita harus memahami ekonomi global sih. Paling tidak itu perputaran duit secara nasional itu seperti apa, inflasi itu apa, lo harus tahu itu. Nggak boleh nggak boleh nggak gitu. Ya, ini edukasi singkat lah buat lo kalau lo belum tahu ya kayak gitu. Jadi kalau lo trade itu kan lo anggap diri lo sebagai bandar. Kalau lo ada di posisi bandar, berarti lo naikin harga atau lo turunin harga kan nggak sembarangan kan? Karena kenapa? Enak aja gitu ya, gua yang nurunin harga, lo enak banget ngikut gitu loh. Enak banget lo ngikut-ngikut gitu loh. Kan nggak segampang itu toh. Kan lo nggak mau kayak gitu kan, lo maunya kan profit sendiri toh sebagai bandar gitu. Dan itu negara bisa manipulasi. News itu kan bisa dimanipulasi oleh negara. Gitu loh. Berita itu bisa dimanipulasi. Makanya kita belajarnya itu aja price action udah cukup. Kalau ada news ya udah kita sabar nunggu news dulu rilis baru kita kita apa namanya kita cari posisi. Nah, kalau lo tahu liquidity grab, ya gue saranin kalian semuanya di sini pelajarin liquidity grab. Kayak gini-gini kan kemarin kayak yang tadi pas awal-awal gue jelasin, ini kan kalau dari candlenya kan udah ada liquidity grab. Nah, ini kan gue udah tulis kan. Gitu. Kalian belajar kayak gini. Nah, ini untuk memahami ini memang nggak sekali dua kali. Kalian harus nonton ulang terus. Gue juga memahami ini bisa bertahun-tahun, guys. Kagak ada yang ngajarin, gue tahu sendiri. Karena gue orangnya tipikal nyari tahu sendiri, guys. Gitu. Nah, karena lo udah gabung di sini, Bro Albe dan yang lainnya, berarti sekarang lebih cepat tahu. Paling tidak mengerti, walaupun belum paham. Kalau paham kan tahu cara mengaplikasikan, tapi paling tidak lo mengerti gitu. Oh, begitu. Gitu. Makanya lo harus jalanin. Lo harus pantau market, apa yang kita jelasin, lo harus praktekin. Kalau enggak ya sama aja bohong. Kalau lo hanya berharap sinyal, ya udah lama jadinya. Uang bandar lebih kecil daripada uang satu negara. Ya sama kayak inilah hedge fund gitu-gitu. Jadi masing-masing pair kan punya bandar kan. Kayak misalnya kemarin kan isunya kan Cina dan Rusia kan ngoleksi gold gitu. Ya udah, lo bayangin uang satu negara ya naikin harga gitu ya udah. Kalau negara yang main kan ya udah jangan dilawan gitu. Uang bandar lebih kecil dari uang satu negara. Betul, betul sekali. Ya, gitu ya. Mindsetnya seperti itu, bro. Coba lihat ini gol ini, kalau kita nggak sabaran ini udah diacak-acak loh. Memang untuk dapat 20, 30 plus dapat. Tapi sekali kita salah masuk aja, jantungan duluan itu. Tapi itu pertanyaan bagus, bro. Izin tanya Bang Iya, saya member baru. Silakan. Ya, RR-nya nggak sehat memang. Kayak kemarin kan kalau kita sabar hari Rabu kan kita RR-nya berapa itu? 1/2. Udah gitu kan trade-nya kan cepet ya. Itu yang kita mau kan cepet.
Gol bagusan cari sell atau gue sekarang? Bagusan cari sell, tapi belum ada konfirmasi. Iya, ini itu gue udah lihat. Itu M5 kalau udah kayak gini, lo kan nyari konfirmasi, lo jangan patok M5-nya. Kalau lo mau nyari posisi itu kan konfirmasinya kan at least M30 atau H1. Ya. Kalau M5 nanti lo bisa dihancurin lagi, dihambelkan lagi oleh market. Kan gini, kita kan lagi nunggu zona sideways-nya di break. Kalau lo patok M5 doang ya udah, siap-siap dihajar, ditendang, dihambelkan. Nah, gitu. Tunggu aja, nggak perlu buru-buru apa yang dikejar sih gitu. Tunggu aja apa yang kita kirim analisa. Ini Bro Romi ini baru join kapan ya? Barunya ini aku nggak tahu nih. Kayaknya lo udah lama join deh Bro Romi. Ya. Kalian ini kan kita lagi nunggu nih. Nah, itu tunggu aja zona konsol ini di break. Ya. Kalau kalian cuma patok KM5, coba lo patok KM5 bro. Tadi bro, pocok, Chris pocok. Coba lo patokan. Misalnya ini udah M5 udah close di bawah. Nih, lo udah sell di bawah. Lo udah berapa nih floating loss? 30 plus kali ada. Ini lo udah mulai dedekan. Jangan-jangan dia mau ke atas lagi nih. Jangan-jangan dia mau balik lagi ke atas. Mungkin stop loss lo di sini 90 piece. Mampus nih. Sih. Ya, ikutin aja arahan apa yang diajarin. Jangan tahu-tahu M5 udah mulai break. Aduh. Ini lama-lama gue keramasin ini, ya. Tadi gue bilang kita nunggu dulu M15 setidaknya. Nah, lo lihat di candle lo deh itu. Ini sekarang M5-nya lo happy nggak melihatnya? Ini udah floating berapa nih? 45 pips. Nah, ya udah. Jadi berhenti jadi lower time frame trader ya. Kan kita udah bilangin berkali-kali ya, itu lower time frame itu hanya untuk eksekusi. Kalau dari higher time frame-nya udah settle, udah konfirmasinya tinggi baru. Ya, asam lambung jangan. Udah mulai asam lambung tadi lo bisanya ini, udah M5-nya, apalagi M5-nya di menit 40. Jangan pernah ada itu. Jangan pernah. M5 di menit 40 itu nggak pernah bagus. Mendingan closing, tunggu closing M15-nya di 45. Yang gak bagus itu di menit 40, di menit 20 dan menit ke 10 guys. Nah untung lo gitu juga. Jadi gue jadi kasih tau kalian. Menit ke 10, 20 dan 40 itu MM5-nya itu bahaya banget. Menurut uh, test gue. Terutama itu yang menit 40. Itu tingkat kegagalannya tinggi banget. Nah ya, ya di note itu ini informasi penting loh ini. Ya, menit ke 10, 20, 40 ini udah 3 kali gue ulangi. Terutama yang 40 jangan pernah coba-coba. M5-nya jangan pernah coba-coba dipakai.
Ini M15-nya udah close ternyata guys. Kita akan lihat dan dia keluar dari zona konsol. Ini oh yes. Dia udah break belum ya? Dia udah break tapi dia belum ada retest. Oh. Paling tidak ada retest nih guys. Ini siap-siap nih guys. Ternyata M15-nya udah closing. Kita nunggu dia ini ya guys ya. Kita nunggu dia retest dulu, and then kalau dia break lagi kita hajar sell. Nah, bagus nih retest ini. Ini kalau nanti ini di break lagi, ini stop loss-nya sekitar 60 pips, TP-nya panjang, 100 pips at least. Ini kalau dia ini sebenarnya kalau dia nggak turun ke bawah, dia udah nggak mungkin bikin ini lagi. Di sisa menit M15 ke penutupan H1 ini dia udah ada liquidity grab-nya. Kalau dia mau manipulasi lagi ke atas, kemungkinan besar dia nggak break lagi low-nya ini. Kalau ini dia break, ini lanjut. Money 40 mungkin karena udah mau close candle H1 kali ya. Bisa jadi. Nunggu M1-nya close di bawah ini ya guys ya, baru kita entry. Ini kalau udah kayak gini. Oke, mungkin dia bikin sideways dulu. Ya. Ini dia bikin sideways dulu di M1 guys. Nih, lihat. Ini dia udah break ya. Ini. Atau bisa-bisa dia break nanti nunggu H1 closing. Oke, dia udah bikin wick-nya di M15. Ini stop loss-nya di sini sekitar 50 pips. Kita nunggu M5 ini closing guys. Kita lihat seperti apa. Kalau dia M5 dia close kayak gini, sangat-sangat bagus. Kita nunggu ya. Ini M1 closing dulu. Kalau dia balik lagi ke atas, mau nggak mau kita harus nunggu H1 closing guys. Karena kenapa? Itu 5 menit pertama momentumnya kalau dia turun tadi udah harusnya turun. Tetapi ini dia gagal. Oke, kita harus nunggu H1 closing guys.
Karena kenapa? Ini M15-nya dia super bearish, tapi di M5 pertamanya malah dibawa lagi ke atas. Jadi ini nggak oke. Kita nunggu H1 closing. Mungkin kalian berpikir kok Bang Hinya bisa tahu kayak gitu sih ya, ini hanya ini aja. Gua belum tentu juga 100% benar ya. Ya ini hanya berdasarkan pengalaman aja. Apalagi ini kan udah mau closing H1 juga ya. Ini kalau ada volume harusnya tadi di M5 pertama dia udah turun. Mungkin masih kita bersabar lebih lama lagi.
Satu menilai, guys. Setelah 1,5 jam ini baru efek NFP-nya muncul, guys. Oke, bersiap, kita nunggu dia retest, MDF break, baru kita ajar. Aduh. Oke, closing candle, guys. Kita tunggu dia retest dulu, seperti biasa. Kita bermain di M1 sekarang, guys. Coba kita hitung. Stop loss-nya di sini lumayan lebar ya, guys ya, 70 pips. Aduh.
Wah, turunnya gila. Ngeri juga nih. Oke guys, ini gue udah on sale ya. Gue on sale. Terserah kalau kalian mau ikut, gue udah on sale. Udah 100 pips, 100 pips, 10 pips. Oke, kalian udah bisa BE guys. Kalau kalian tadi ngikut bareng. Karena dia belum terlalu banyak retest ke atas, makanya kita harus BE cepet. Udah 30 pips. There you go. Nice, 40. Udah 50, kalian boleh close half. Oke. Gimana guys? Kalian BE dulu ya. Ayo, siapa yang sell? Ayo. Salam cuan. Jadi ini siapa nih yang baru join ini? Jadi udah 3 hari berturut-turut ya, gue udah kasih kalian ini bagaimana caranya trade. Ya, terserah kalau kalian mau amankan atau mau kalian mau coba hold, terserah. Tapi kalian yang pasti BE dulu. Udah dikasih 60 pips tadi. Mau rubah ke pencet close. Ya it's okay, itu tetap profit toh. Jadi ketika kalian udah BE, RR-nya udah nggak berlaku lagi ya guys ya. Jadi mungkin kalian ada yang tipikal RR ini garis keras. Ini kalau RR kayak gini udah BE ya udah nggak ada resiko lagi tuh. Gitu. Kenapa harus di BE cepat? Karena dia belum ada retest ya. Salam cuan guys. Gimana guys yang baru join? Gimana? Ayo coba dong kasih testimoni setelah gabung GC ya kan. Ini kalau kalian ngikut trade dari hari apa ya? Dari minggu lalu ya, dari bulan lalu nih. Ayo gimana? Ini first trade gue guys hari ini, jadi dan gue udahan. Ada bro Albe tadi ikut slot kecil kapten, udah BE kapten. Oke siap. Kalian dulu yang baru join itu lot kecil aja dulu. Yang kalian perlu tampung itu edukasinya guys. Bagaimana cara entry-nya, bagaimana tadi kita kesabarannya menunggu walaupun nggak langsung di break.
Ya kan, jadi ketika kita entry itu sebisa mungkin yang coba gue pelajarin itu sih kalau scalping ya, bagaimana supaya drawdown nggak ada. Tapi itu sih mustahil ya. Tapi paling tidak kan istilahnya jantung itu bisa dikurangi berdetak kencang kalau langsung profit ini. B-nya taruh rada di bawah, kapten yang udah kecium. Ya, ya, it's okay lah kalau gitu. Kalau gua BN-nya itu biasanya hanya untuk menutup biaya komisi aja. Jadi dari entry itu cuma 7 poin. Gitu. Nah, nggak apa-apa, next pelajaran. Lain kali mendingan lo close all 50 pips. Itu 50 pips gede loh. Coba kalau lo pasang satu lot itu $500. Gue masih hold full, mantap. Ini udah turun lagi nih Bro Faruk. Ini kemungkinan besar panjang panjang nih ke bawahnya. Ini memang bagusnya itu kalau BE itu setelah ada second confirmation-nya ini guys. Kalau ada ini kan kedua kali nih dia turun. Tadi kan dia udah retest di M1. Nah ini konfirmasi kedua nih. Nah memang ini baru bagus untuk di BE. Cuma karena tadi kenapa gue suruh BE duluan, karena di H1-nya kan belum ada retest panjang ke atas. Gitu. Nggak apa-apa Bro Albert dan yang lainnya yang udah kena BE, ini masih ada hari Senin, dan masih ada minggu depan dan bulan depan lagi. Ya? Ini harusnya ini lihat sesuai dengan prediksi yang lama. Ini target kalau untuk yang ini untuk swing trader ya. Kalau Bro Faru mau swing trader ini stop lossnya di atas ini untuk lebih amannya. TP-nya di ini untuk nge-fill gap. Ini 1/3 kayaknya. Ini bisa banget ini. Nanti kalau dia ada retest lagi guys, ingat ya, ini gue udah ngomong ya, ini gue mau ngomong guys. Ini kalau ada retest lagi ke atas, gue bakal sell lagi dan gue akan swing, ya. Stop lossnya agak panjang di sini. Yang tadi ini masih posisi scalper guys. Karena gue butuh dia ada retest dulu. Ini yang push ini push pertama namanya. Push pertama ini kemungkinan besar akan ada retest lagi. Gue baru pindah ke aku Exynos Rospe Bang ya, enak banget ya. Betul sekali. Emang selama ini pakai apa bro? Oh ya ya, gue udah coba ya. Sekarang kan dia ada akun pro, ada tambahan lagi tuh akun, ada satu lagi pokoknya itu. Coba gue lihat dulu ya. Itu kalau kalian perhatiin dia ada bikin satu lagi tipe akun yang nggak ada spread, tetapi komisinya itu 11 poin. Gitu. Sama aja sebenarnya. Cuma selain daripada raw, kayak pro, kayak standar itu biasanya cenderung dia ada delay. Jadi pasti ada slippage. Bener nggak Bro Faru? Gue udah beberapa kali coba akun pro ya. Gue tetap balik ke raw. Gitu. Gue sukanya akun pro itu karena nggak ada komisi. Maksudnya komisinya tidak terlihat gitu. Itu kayaknya lebih adem gitu lihatnya daripada ada komisi. Tapi ini raw ini memang terlalu enak untuk nggak dipakai itu. Iya iya, apalagi lo main buy stop, sell stop, aduh udah bisa 20, bisa 2 pips gitu. Bisa 2 pips slippage. Bayangin lo masuk satu lot, slippage-nya 2 pip, berarti 20 poin, $20. Ini lo makan enak itu di restoran itu. Gitu. Ya, bagi yang udah gabung Exynos, buka aja akun raw aja, guys. Ya, raw spread itu ada komisi, tapi komisinya itu cuma 7. Tetapi keuntungannya spread-nya itu cuma 3.
Jadi sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadi eh, secara poin dia sama aja. Kalau di Pro itu dia nggak ada komisi, tetapi sprintnya itu 10, ya. Kalau Raw itu komisinya 7 poin, sprintnya 7. Jadi kalau di total kan 10 kan. Cuma bedanya itu di eksekusi. Kalau Raw itu begitu lo pencet sell itu dia langsung masuk sell di harga yang lo mau gitu. Tapi kalau Pro dan yang lainnya itu biasanya di harga 70 lo bisa dapat nanti di harga 65. Jadi kalau posisinya sell ya. Ya, 7 dolar per lot. Pokoknya poinnya aja. Jadi dia kalau kalian pasang 0,01 ya berarti itunya 7 poin berarti ya 0,07 dolar gitu. Salam cuan guys, siapa aja yang udah close? Kalian close berapa aja? Coba absen dulu. Ini yang ikut nggak banyak nih. Oh, udah kita tinggal 17 orang. Oke. Bro Andi 50, Bro Faro udah close half. Tadi si Bro itu udah 35, Bro Poco itu oke. Oke deh, kalau gitu thank you guys. Dan salam cuan yang udah dapat cuan. Yang kena BH, oke masih ada hari esok ya. Dan jangan over trade. Gua 60 piece, thanks Bahia. Oke, siap. Salam cuan pokoknya ya. Dan selamat malam guys. Thank you sudah join pada malam hari ini dan see you next week. Harusnya market minggu depan lebih enak. Bye bye and God bless you all. Enjoy your weekend ya.